Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Melisa Putri Arsasinta dengan NIM 1916040102 dan teman saya Dea Altisya Jendri NIM 1916040084. Baiklah, materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang pengujian pengendalian dan substantif terhadap kewajiban dan modal. Yang pertama, pengertian kewajiban dan modal. Kewajiban adalah utang usaha suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar di masa yang akan datang. Macam-macam kewajiban ada dua. Yang pertama, kewajiban lancar atau jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 1 tahun dengan menggunakan aktiva lancar yang ada. Yang kedua, kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari 1 periode siklus akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Modal termasuk aset yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan seperti real estate, komputer, peralatan, dan kendaraan. Berbeda dari uang yang dapat digunakan untuk membeli modal, tetapi juga apapun yang dijual. Modal kerja perusahaan adalah perbedaan antara aset lancar yang mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam setahun dan kewajiban lancar atau utang terhutang dalam setahun. Perusahaan membutuhkan modal kerja yang cukup untuk bertahan dalam bisnis. B. Pengujian pengendalian dan substantif terhadap kewajiban. Utang usaha adalah kewajiban yang belum dibayar oleh perusahaan atas kegiatan perusahaan dalam usaha normalnya. Dalam pelaksanaan audit, seorang auditor akan berusaha untuk melakukan pengujian pengendalian secara efektif. Tujuan audit atas utang usaha secara keseluruhan adalah untuk menentukan apakah saldo utang usaha telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara layar. Nilai realisasi tidak dapat diterapkan kepada kewajiban. Penekanan merupakan hal penting dalam kewajiban dan aktiva. Ketika memverifikasi aktiva, auditor menekankan lebih saji melalui verifikasi dengan konfirmasi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan dokumen pendukung. Auditor tidak boleh mengabaikan kemungkinan aktiva mengalami kurang saji. Penggunaan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo sama dengan yang diterapkan untuk memverifikasi piutang usaha, karena tujuan itu dapat diterapkan pada kewajiban dengan 3 modifikasi kecil. Yang pertama, tujuan nilai realisasi tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Nilai realisasinya hanya dapat diterapkan pada aktiva. Yang kedua, aspek hak dalam tujuan dan kewajiban tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Untuk aktiva, auditor menggunakan hak klien atas penggunaan dan pelepasan aktiva. 3. Untuk kewajiban, penekanan diberikan pada pencarian kurang saji dan bukan lebih saji. Perbedaan pengujian substantif antara utang lancar dan aktiva lancar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian substantif terhadap utang lancar ditujukan untuk menemukan adanya penyajian utang lancar yang lebih rendah dari jumlah yang seharusnya, sedangkan aktiva lancar untuk menemukan penyajian aktiva lancar yang tinggi dari jumlah yang seharusnya. Dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar, auditor menghadapi masalah penentuan kewajiban nilai aktiva lancar atau nilai bersih yang dapat direalisasikan yang dicantumkan ke dalam neraca. Tujuan pengujian substantif terhadap kewajiban. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajiban penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. C. Pengujian pengendalian dan substantif terhadap modal. Pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham atau modal adalah berbeda dengan pengujian substantif terhadap aktiva lancar dan utang lancar. Dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar dan utang lancar, auditor menghadapi transaksi perubahan unsur neraca yang frekuensi terjadinya tinggi dengan jumlah rupiah setiap transaksi relatif kecil. Sedangkan dengan
pengujian substantif terhadap ekuitas, auditor menghadapi transaksi perubahan unsur neraca yang rendah, frekuensi yang terjadinya, tetapi melibatkan jumlah rupiah yang besar dalam setiap transaksinya. D. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian ekuitas di neraca sebagai berikut. 1. Modal saham, yang kedua treasury stock, dan yang ketiga saldo laba. E. Program audit dalam pengujian substantif terhadap ekuitas. Auditor melakukan prosedur audit awal yang terdiri dari 6 prosedur, yaitu 1. Usut saldo ekuitas pemegang saham yang tercantum di neraca ke saldo akun ekuitas pemegang saham yang bersangkutan ke dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun ekuitas pemegang saham di buku besar. Yang ketiga, lakukan review. Yang keempat, usut saldo awal akun ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang kelima, usut posting pengkreditan pendebitan akun ekuitas pemegang saham yang bersangkutan. Yang keenam, lakukan rekonsiliasi akun kontrol modal saham dalam buku besar ke buku pembantu. Verifikasi penyajian modal sendiri di dalam neraca. Verifikasi penyajian modal sendiri di dalam neraca dengan cara sebagai berikut. 1. Periksa pencatatan transaksi emisi saham untuk menentukan pemisahan jumlah modal saham dengan paid-in capital. Yang kedua, periksa penyajian treasury stock. Yang ketiga, periksaan penyisihan saldo laba dalam tahun yang diaudit. Yang keempat, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan unsur ekuitas pemegang saham.